Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Satu gerakan tubuh Si Hao memiliki kekuatan yang luar biasa, seolah-olah sebuah bintang jatuh menimpa. Mengikuti suara dong, batu-batu besar terbang kemana-mana, mendarat di gunung batu. Seluruh gunung terbelah, diambang kehancuran. Terlalu cepat. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah membantai jalannya ke depan. Dia berhenti sejenak, mengamati kerumunan, menatap beberapa dewa. Orang-orang itu memiliki simbol warisan mereka di lengan baju mereka, membuat mereka cukup mudah dikenali. Jelas bahwa dia mengejar gua awan api, gerbang Phantom Drake Dao, lembah sejati Luofu, dan sekte lainnya. Pada saat ini, lupakan mereka yang terlibat langsung, bahkan rambut halus dari mereka yang tidak berhubungan berdiri. Mata pemuda ini terlalu gila, bersinar seperti matahari kecil. Beberapa ekspresi orang Fire Cloud Cavern dan Phantom Drake Dao Gate berubah. Ini terutama berlaku untuk beberapa orang di alam api ilahi yang segera merasa seolah-olah mereka telah dikunci oleh binatang buas yang sangat besar. Hong Long. Lengan Si Hao bergerak, dan seperti peng bersayap emas besar yang melebarkan sayapnya, angin kencang bertiup, menyebabkan pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Dari puncak gunung yang baru saja runtuh, batu-batu besar seberat beberapa ribu hingga puluhan ribu jin berhamburan seperti hujan. Adapun dia sendiri, dia juga bergegas, penuh dengan niat membunuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Melanggar aturan? Apakah Anda ingin kehilangan kualifikasi Anda dalam kompetisi ini? Dewa sejati dicaci maki, wajahnya jatuh. Matanya sangat dingin. Si Hao tidak memperhatikan kata-kata ini. Angin gila yang terbentuk dari bebatuan besar menghujani. Dia juga mengirimkan telapak tangan. Kamu berani? Seseorang berteriak. Tidak tahu kapan harus datang atau pergi. Kamu berani bertindak kejam di sini? Beberapa orang berkata dengan dingin. Lebih dari 10 individu melayang ke udara, menghasilkan teknik yang berharga dan menopang layar cahaya, melindungi tempat ini dan pada saat yang sama menyerang Si Hao. Batu-batu besar menabrak layar cahaya. Semuanya meledak, berubah menjadi pecahan. Namun, telapak tangan Si Hao yang mengikuti tidak mudah untuk dihadapi. Setengah dari lusin individu ini adalah ahli alam api ilahi, serta beberapa dewa sejati. Mereka semua merasakan kekuatan luar biasa yang menekan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Seseorang melepaskan teriakan rendah. Meskipun mereka telah lama melihat tampilan surga yang melengkungkan kekuatan ilahi di atas altar, ketika mereka benar-benar mengalaminya sendiri, itu adalah masalah yang berbeda. Mereka hanya bisa menampilkan kekuatan pada tingkat ahli tertinggi di sini. Mereka semua mulai gemetar. Seseorang berteriak keras. Tubuh banyak orang gemetar hebat. Semua teknik berharga yang mereka aktifkan tersebar, dan mereka sendiri merasa seolah-olah gunung surgawi menabrak mereka, menyebabkan mereka batuk darah dalam jumlah besar dan terbang keluar. Dewa sejati juga menghadapi situasi berbahaya, karena di tempat ini, mereka hanya ahli tertinggi di tingkat yang sempurna, tidak dapat menjadi lebih kuat. Kekuatan bertarung mereka lebih rendah daripada bakat luar biasa. Bunuh dia! Beberapa individu berteriak. Saat teknik berharga itu tersebar, mereka mengeluarkan artefak magis mereka sendiri. Blades berteriak, cahaya menusuk bersinar dingin, teks tulang berkilauan. Gabeng. Namun, tangan yang turun dari kehampaan itu sangat kokoh. Itu menghancurkan pedang tulang,
mematahkan bilah panjangnya. Terlebih lagi, ketika tangan itu berbalik, cahaya ilahi melonjak, menghancurkan ke bawah. Anda, seorang dewa, sangat marah. Keturunan darah orang berdosa terlalu mendominasi, menghancurkan tangannya di atas kepalanya, kejam dan penuh penghinaan, menyerang dengan cara yang begitu acuh tak acuh. Dia terpaksa mengangkat tangannya untuk membela diri, tetapi pada akhirnya, itu masih belum cukup. Kaca! Suara patah tulang terdengar di udara. Tangan Si Hao mematahkan lengannya, dan ubun-ubun kepalanya mati rasa, bulu-bulu halusnya berdiri. Tidak. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan, tetapi pada akhirnya, tangan tanah besar itu terus menghancurkan, membuat tengkoraknya retak dan tubuhnya putus asa. Otot dan tendonnya patah. Peu-peu. Ini tidak hanya berlaku untuk satu orang. Ketika telapak tangan Si Hao membesar, itu menekan tempat ini. Beberapa individu dikirim berputar di udara, tubuh mereka meledak. Anda, dewa yang bergegas lebih dulu terkejut dan marah, dan kemudian pada akhirnya, ekspresi wajahnya langsung membeku. Si Hao bergegas dengan satu langkah, membawa pancaran emas tanpa akhir. Dengan suara peu, dengan ujung jarinya, jarum penghancur jiwa muncul, merah tua dan dingin, memasuki ruang di antara alisnya, segera membuat wajahnya menjadi kaku. Cukup. Mengapa Anda membunuh orang lain di sini? Mungkinkah Anda tidak ingin memasuki Immortal Ancient? Kami akan melucuti Anda dari kualifikasi Anda. Seseorang memarahi dari belakang. Orang-orang dari beberapa warisan kuno meledak dengan amarah. Si Hao mengambil tindakan. Pancaran gemuruh meluap keluar, benar-benar menyapu individu yang terluka parah. Kabut berdarah melonjak, menghapus mereka semua. Baru kemudian dia berhenti. Rambut hitamnya berantakan, tapi tubuhnya tanpa darah atau luka. Matanya tampak mengeluarkan pancaran listrik, membuatnya terlihat seperti memiliki gelombang sifat iblis. Apakah kualifikasi saya sesuatu yang Anda semua bisa lepaskan hanya dengan mengatakan Anda akan melakukannya? Si Hao mencibir dengan dingin. Matanya dingin dan keras saat dia melihat sekeliling, membuat hati beberapa orang merasa gugup. Ini adalah perasaan yang tidak masuk akal. Ini jelas merupakan ahli tertinggi muda, namun dia memandang rendah dewa seperti ini. Membantai orang yang tidak bersalah tanpa alasan, hatinya kejam dan haus darah. Seseorang sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Immortal Ancient. Seseorang dari gerbang Phantom Drake Dao memarahi. Si Hao berdiri di atas gunung, menatap keluar. Meskipun dia hanya satu orang, dia memberikan perasaan seorang raja yang menghadap ke dunia, seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa. Sangat menarik. Kalian semua benar-benar munafik, kata Si Hao. Kata-kata biasa ini membuat wajah dewa sejati yang berbicara menjadi sangat merah, matanya mengeluarkan api. Hanya seorang pemuda, namun dia berani mempermalukannya di depan nama-nama besar sebuah provinsi, membuatnya marah. Dia benar-benar ingin meledakkan pihak lain menjadi darah dan tulang dengan satu telapak tangan. Apa yang terjadi barusan? Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa kalian semua sekte kuno benar-benar tidak memiliki rasa malu, melanggar aturan dan mengambil tindakan terhadap saya, kata Si Hao. Dia tidak memberi mereka wajah apapun, langsung berbicara di depan wajah semua orang. Warisan ini paling peduli dengan wajah, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia akan merobek semua kulit di wajah mereka. Pada kenyataannya, barusan, ketika Si Hao terjebak oleh formasi dan mengalami serangan aneh,
cukup jelas apa yang terjadi. Banyak orang menebak apa yang sedang terjadi. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu langsung, segera membantai jalannya, bahkan tidak menggosok pasir di matanya. Bahkan warisan paling kuno dan kuat itu tidak cukup. Dia langsung mengambil tindakan. Teman kecil, kata-katamu terlalu berlebihan. Baru saja, Anda membantai murid sekte kami di altar, namun kami tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, Anda menggunakan alasan yang begitu rendah untuk berbicara menentang kami? Ini tidak terlalu bagus. Seorang wanita tua berbicara, seorang ahli di alam diri sejati, dewa sejati. Enyah. Terhadap ini, Si Hao hanya memiliki kata-kata ini, langsung mencaci maki dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada terlalu banyak pembudidaya di sini. Penduduk Provinsi Xin menduduki mayoritas, tetapi ada juga nama-nama besar dari provinsi lain. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua tercengang, benar-benar merasa kasihan pada orang-orang yang terlibat. Dewa yang mulia, sekte kuno yang hebat, semuanya dihentikan oleh seorang pemuda dan dicaci maki dengan keras. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Anak muda, kamu terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa tidak ada seorang pun di sini yang dapat berurusan dengan Anda? Mempermalukan dan memfitnah kita. Tidak ada lagi kebaikan. Kami menuntut penjelasan. Penjelasan yang akan aku berikan padamu adalah kalian semua akan dibantai. Si Hao berbicara dengan dingin. Beberapa orang sangat marah sehingga mereka mulai gemetar. Sekelompok orang berjalan maju, semuanya memancarkan niat membunuh. Mata mereka dingin, teks tulang keluar dari tubuh mereka. Mereka akan menggunakan teknik berharga mereka yang paling kuat. Orang-orang dari beberapa sekte pindah. Meskipun mereka tahu bahwa dia sangat kuat, mereka hanya bisa mengambil tindakan. Kalau tidak, martabat apa yang tersisa untuk dibicarakan oleh warisan kuno yang agung ini? Kalian semua bisa datang padaku bersama-sama. Rambut hitam Si Hao menari-nari, matanya bersinar, penuh percaya diri. Sama seperti itu, dia mengabaikan semua orang. Ketika jenis kata ini dirilis, wajah kelompok ini benar-benar merah. Seorang pemuda di alam ahli tertinggi adalah menunjukkan penghinaan terhadap mereka. Meskipun banyak orang mulai maju bersama, ketika mereka dicaci maki oleh seseorang seperti ini, mendominasi dan dengan penghinaan seperti itu, mereka masih merasa malu. Mengambil tindakan. Dari belakang, seseorang dengan dingin berbicara. Hati semua orang bergetar. Itu adalah dewa surgawi yang berbicara. Pada saat itu, mata semua orang menjadi gemerlap. Ada lebih dari satu dewa surgawi yang memberikan dukungan. Dari mereka yang bisa mencapai jenis kultivasi ini, berapa banyak yang biasa? Ini terutama benar ketika seseorang menganggap bahwa mereka juga memiliki harta rahasia yang menakutkan. Mungkin mereka bisa membunuh orang ini. Haha, Si Hao tertawa terbahak-bahak, rambut hitamnya yang tebal menari-nari. Matanya bersinar terang seperti lampu emas. Ada jenis dominasi, tetapi juga jenis kegilaan. Dia memandang mereka semua dengan jijik. Dia tahu bahwa di dalam hati orang-orang ini sebenarnya ada ketakutan yang menahan, tetapi di depan wajah sekte-sekte besar ini, mereka tidak punya pilihan selain maju. Serahkan hidupmu kalau begitu. Si Hao bergegas. Seluruh tubuhnya bersinar, satu langkah satu ilusi. Saat dia menekan ke depan, gelombang emas bergolak di belakangnya, meledakkan kekosongan.
Ini adalah kondensasi proyeksi magis, kekuatan ilahi menjadi laut. Itu adalah tanda kekuatan puncak. Banyak orang menggigil dalam hati. Dia mencapai tahap jenis ini, sesuatu yang hanya terlihat dalam legenda kuno. Di dunia sekarang, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak ada lagi. Si Hao segera memasuki kelompok ini seperti harimau di antara domba, sangat ganas dan tirani, melepaskan pembantaian besar-besaran. Lengannya bergerak, mengirimkan cahaya keemasan dalam puluhan ribu garis, gelombang laut mencapai langit. Itu hanya satu serangan, namun para ahli di bagian paling depan semuanya dikirim terbang keluar sebelum terbelah dalam kehampaan. Cahaya berdarah bisa terlihat di mana-mana. Lebih dari 10 orang langsung jatuh. Diri sejati apa? Api ilahi? Mereka hanya berjumlah sebanyak ini di alam pakar tertinggi. Si Hao berbicara, penuh penghinaan. Ini adalah penghinaan yang tidak terselubung. Tak terkekang. Monster kecil, terima kematian. Seseorang mengaktifkan harta karun rahasia, membuat suara weng-weng rilis kehampaan. Ini adalah panah berharga yang dimurnikan dari paruh burung dewa. Kekuatannya sangat besar, mampu membantai para dewa. Di dunia nyata, ini adalah artefak magis dewa surgawi. Namun, di sini, itu sangat dibatasi, tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Cia. Tindakan Si Hao sederhana dan mendominasi. Sebuah tinju pecah, dan kemudian panah berharga itu terbang mundur, pemiliknya benar-benar tidak dapat mengendalikannya. Ini melepaskan cahaya pahit yang menyapu ke arah kerumunan. Itu karena kekuatan tinju Si Hao terlalu besar. Suara peu-peu terdengar tanpa henti. Lebih dari 10 orang segera ditusuk, tangisan menyedihkan terdengar di udara. Pancaran panah berharga ini menyilaukan. Itu sangat tajam, membunuh beberapa orang mereka sendiri. Ini membuat orang-orang dari Fire Cloud Cavern marah. Anehnya mereka menderita kerugian dari orang-orang mereka sendiri. Itu tidak hanya memalukan, tetapi juga kehilangan yang cukup menyedihkan. Tanpa menunggu mereka berpikir lebih jauh, Si Hao bergegas ke kerumunan, menyapu semua yang ada di depannya. Sebuah tinju pecah keluar, dan kemudian seorang ahli api ilahi meledak di tempat. Pu. Kemudian, dia naik tinggi ke udara, kakinya bergerak seperti ular naga. Saat teks tulang mengelilinginya, ada jenis fleksibilitas yang menakutkan juga. Kaki ini menutupi langit. Sekelompok besar orang di sekitarnya ambruk, 6 atau 7 orang mengalami patah tulang dan tendon patah, hancur parah saat mereka terbang keluar. Ada 6 atau 7 orang lainnya yang dipukul hingga tubuh mereka terbelah menjadi 2, badan mereka terbelah. Ganas, tirani, mendominasi. Penonton yang tak terhitung jumlahnya semuanya terkejut, rambut halus mereka berdiri tegak. Ini seperti Tyrannosaurus Rex manusia, cukup untuk menghancurkan segalanya. Dia memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi di sini. Membunuh. Semua orang berteriak keras, mata mereka semua menjadi merah sekarang. Mereka mengepungnya dan menyerang dari semua sisi. Tubuh Si Hao bersinar, di bawah kakinya teratai emas menutupi tanah, disertai dengan api. Adegan tidak teratur muncul. Teratai emas api yang mengamuk ada di mana-mana. Suara cici terdengar tanpa henti. Teratai emas bangkit dari tanah satu demi satu, membawa serta cahaya yang menyala-nyala. Seperti pedang abadi, mereka menembak keluar, kecemerlangan warna-warni keberuntungan yang gemilang. Peu-peu. Ini adalah suara-suara yang menakutkan. Dengan begitu banyak orang yang mengelilinginya dan menyerang dari semua sisi,
Itu adalah kesempatan sempurna bagi Si Hao untuk melepaskan pembantaian massal. Banyak orang memiliki ruang di antara alis mereka yang ditembus. Semuanya menanam ke dalam teratai emas api yang mengamuk. Darah beterbangan kemana-mana, ekspresi mereka semua membeku. Ini adalah pembantaian massal. Keberanian dan kekuatan Si Hao tidak tertandingi, sangat kejam. Mereka semua berada di ranah pakar tertinggi, tetapi dia tidak tertandingi. Bahkan jika orang-orang itu sebelumnya telah berjalan di jalan ini dan telah lama naik ke tingkat yang lebih tinggi, itu masih belum cukup. Ho! Dengan mengangkat tangan Si Hao, pancaran surga meluap. Lengan dan kakinya bergerak, mengeluarkan pertumpahan darah. Setiap kali tinju pecah, pasti akan ada orang di depan yang meledak, berubah menjadi darah dan tulang. Dia menekan ke depan dengan berani dan kuat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hal yang paling menakutkan adalah dia menggunakan jarum penghancur jiwa untuk memburu beberapa individu yang sangat kuat. P. Seseorang menggunakan roda berharga untuk melawan Si Hao. Kekosongan terdistorsi, gelombang ungu menghantam langit. Kamu melanggar aturan. Seorang dewa surgawi berbicara, ekspresinya dingin dan kejam. Dia memegang roda berharga di tangannya. Saya lulus ujian Spirit Realm, namun Anda semua berani diam-diam menyakiti saya, menggunakan pagoda penekan jiwa, dan lonceng hamburan jiwa untuk mengejar hidup saya, namun Anda berani berbicara tentang melanggar aturan? Si Hao sangat kuat. Sebuah kaki tersapu dari atas, anggota tubuhnya menyerang ke arah wajah Dewa Surgawi. Anda? Dewa Surga sangat marah. Tempat ini segera ditutupi dengan cahaya ilahi yang meluap. Seorang pemuda benar-benar berani bertindak begitu liar, menggunakan kakinya untuk menginjak-injak wajahnya. Para ahli dari beberapa sekte besar tidak bisa tetap tenang lagi. Banyak dari mereka bergegas maju. P. Setelah beberapa lusin tabrakan, cahaya meletus ke langit. Harus dikatakan bahwa makhluk yang bisa menjadi dewa surgawi semuanya memiliki metode yang mengejutkan, atau tidak akan ada begitu sedikit dari mereka di setiap warisan setelah bertahun-tahun. Hanya, setelah tabrakan terus-menerus, artefak roda ajaib sudah menjadi redup, akan dipukul terbang secara paksa. Selain itu, selama proses ini lebih dari 10 ahli yang dibunuh oleh Si Hao satu demi satu, darah memercik tinggi ke langit. Si Hao mengambil tindakan lagi, tiba-tiba mencengkeram lengan Dewa Surgawi dan dengan keras merobeknya. Dengan suara kaca, tulang patah dan darah merah mencolok terbang beberapa kaki ke udara. Dia merobek lengan Dewa Surgawi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.